Kak Igun mungkin sekarang lebih lebih apa namanya pakaian kayak gitu lebih nggak aneh-aneh gitu. Mungkin seperti apa sih Kak? Lebih nggak Enggak, karena hari ini kan kebetulan dress code-nya hitam. Aku lagi pameran fashion instalasi, konsepnya hitam. Jadi ya udah bajunya hitam aja gitu. tapi sekarang lebih simple gitu Kak Igun mungkin semenjak Lebih simple. Ya sebenarnya aku tuh pakai baju apa tergantung dibuatin sama anak-anak di butik sih gitu. Karena baju aku kan semuanya buatan sendiri. Jadi apa yang dibuatin ya aku tinggal pakai. Apa lebih nggak mau ribet nggak sih Kak sekarang? Terutama di sepatu ya, karena kan sekarang harus sholat 5 waktu. Jadi kalau pakai sepatu yang aneh-aneh, yang boots, yang ribet dipakainya, sekarang sih mulai aku tinggalin sih. Tapi boots-bootsnya digibahin nggak sih Kak, atau dibagi-bagi? Kalau sepatu sih susah untuk dihibahkan karena kan kaki aku besar 47. Jadi untuk dihibahkan ke orang tuh sepertinya susah. Dulu kan sudah gonjreng, sudah bling-bling, terus sekarang tuh Iya, BNB ya gitu. mungkin dengan bertambahnya usia ya, insya Allah jadi lebih nge-tone down. Itu nyambung yang tadi ketika lagi sholat ditanya kekhawatiran ada kekerasan. Oh iya, jadi kan ya namanya kita datang ke negara orang yang dekat sama negara konflik. Aku datang dengan misi kemanusiaan juga. Jadi ada ketakutan aja, tapi sebenarnya itu ya rasa ketakutan aku yang berlebihan aja sih. Sebenarnya nggak kenapa-napa juga. Sebenarnya teman-teman artis juga ini nggak sempat ditahan gitu kayak ada hamil anak Kak Igun. Kebetulan aku kemarin kan berangkat lewat dukungan penuh dari Basnas dan juga Kedutaan Besar. Jadi aku karena aku besar dari keluarga diplomat, papaku seorang diplomat, jadi aku tuh memang mau pergi ke satu negara, apalagi ke urusan dengan konflik negara, aku maunya tuh bentuknya seperti kunjungan diplomatik. Jadi harus jelas, harus nyaman, harus aman gitu kan. Jadi kita didampingi penuh dari kedutaan, ada teman-teman dari Basnas. Jadi setiap kita mau kemana itu semua sudah terjadwal dan aman gitu. Apa berapa ribu bantuan Kak? Kalau berapa ribuan bantuan nggak aku hitung, tapi yang jelas sumbangan yang kita berikan 2 miliar rupiah yang kita bagikan lewat saluran air bersih di Gaza, terus makanan jadi dan juga makanan kering. Jadi makanan kering itu kalau dihitung di uang Indonesia itu kurang lebih 500 ribu rupiah. Jadi itu ada pasta, ada beras, ada mentega, ada ikan tuna, ada saus tomat, ada susu kental, ada pokoknya banyak deh, dan berat tuh kayak satu itu tuh hampir 5 kilo. Kak, mungkin Jadi ada CSR sedikit nggak sih dari mungkin usaha-usaha Kak Igun sebagian? Jadi sebenarnya kemarin itu berangkat kan aku sempat buat event namanya Love Hope for Humanity di Margo City Depok. Aku ngedesain 18 kerudung manja dan 18 kerudung tersebut dijual di harga 279.000. Dari keuntungan penjualan tersebut dapatlah angka 2 miliar dan itu yang kita sumbangkan. Kak Igun sekarang banyak melakukan aksi kemanusiaan. Apa itu salah satu bentuk dari pendalaman agama Kak Igun, dan apakah Kak Igun tipikal orang yang sudah mempersiapkan Buat aku sekarang pesan aku sih harus mempersiapkan kematian ya, karena kalau kita lihat Senin sampai Jumat aja udah cepet banget, udah Jumat lagi. Kalau kita hari-hari nggak ada ibadahnya, nggak ada ingat Allahnya, nggak ada, ibarat kata kalau kalian dapat gaji nih dari perusahaan, terus gajinya habis dipakai aja, nggak disimpan buat kemudian hari, kalian nggak punya apa-apa kan. Jadi buat aku alangkah lebih baiknya kita ada persiapan. Salah satunya masjid mungkin yang lagi dibangun. Masjid sekarang lagi dibangun di Pondok Cabe, alhamdulillah udah masuk 30%, sudah terlihat lantai 1, bulan depan naik lantai 2, insya Allah Ramadan udah bisa dipergunakan. Berarti ini masih ke-3 Menteri lah. Masjid nggak tahu deh, aku nggak pernah ngitung, tapi yang jelas ini lagi benar-benar aku bangun. Aku juga masih mempersiapkan untuk penggalangan dana untuk masjid di Yokohama di Jepang gitu. Jadi ya seru lah, Allah kasih kesempatan bukan hanya mendapatkan kesempatan berkarya, tapi ada kesempatan juga untuk berbagi. Kak Igun ngomong gue kemarin ada di Bibir 200 juta tuh gimana Kak Igun? Dan aku Manja Hijab Ivan Gunawan, aku bikin 18 seri kerudung, yang mana kerudung tersebut kita jual
seharga 279.000. Keuntungan dari kerudung tersebut akhirnya keluar di angka 2 miliar. Nah, jadi kemarin saya pergi ke Egypt itu, ke Mesir itu adalah membawa sumbangan tersebut. Jadi jadi begini, ternyata masuk ke Gaza itu bisa lewat 2 gerbang. Bisa lewat Mesir, bisa lewat Jordan. Nah, kemarin aku pergi ke gerbang yang ada di Mesir. Jadi aku ke sana tuh aku pergi ke beberapa rumah sakit, yang rumah sakit itu berisikan korban-korban perang yang ada di Gaza yang sudah selamat ada di Mesir. Jadi benar-benar ngelihat orang yang depresi karena akibat perang, trauma akibat perang, terus udah gitu ada yang kakinya nggak ada yang mukanya hancur. Aduh, pokoknya susah digambarkan. Dan memang kami dari misi kemanusiaan memang tidak diperbolehkan untuk mempublis. Jadi kita harus merahasiakan mereka gitu kan. Tapi mereka alhamdulillah selamat. Dan aku juga pergi ke satu rumah sakit. Rumah sakit itu dibangun dari hasil donasi para dermawan dari seluruh dunia. Jadi mereka juga memberikan pengobatan gratis dan juga mereka merawat korban-korban Gaza yang sudah ada di Mesir. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang bilang peduli tentang Gaza, sebenarnya orang-orang yang udah keluar dari Gaza itu juga harus diperhatikan. Jadi kemarin tuh kita sempat ke sana. Dan aku juga kemarin ke gudang makanan tempat Basnas mempersiapkan bahan makanan tersebut. Jadi bahan makanannya itu cukup lengkap dan sangat rapi kemasannya, sehingga mau dikirim lewat udara, laut, darat, insya Allah awet dalam kurun waktu 1 bulan. Dan kemasannya itu juga rapi banget, jadi mau dijatuhin, diapain segala macam tuh boxnya bagus banget gitu. Jadi sempet packing bareng mereka, terus ngeliat gudangnya, ngerasain kita yang nggak ada di Gaza aja bisa ngerasain kayak perjuangan mempersiapkan buat nolong orang lewat jalur kemanusiaan tuh caranya tuh begitu ya gitu. Jadi bener-bener dapet pengalaman yang buat aku cukup nggak bisa aku lupain sih. Meski nggak dipublish Kak Egon, tapi interaksi nggak sama korban dan seperti apa? Oh, interaksi bener-bener interaksi. Jadi ya Allah, ketemu anak kecil yang tangannya udah nggak ada, kakinya nggak ada, ibu bapaknya nggak ada gitu. Jadi ya kita harus bersyukur ya hidup di Indonesia ya. Semua serba kecukupan, semua serba seneng gitu kan. Melihat mereka korban perang tuh kayak mereka nggak ada harapan gitu loh. Kayak sedih banget ya gitu. Aku kayak datang ke satu kamar yang orang itu duduk bengong, nggak bisa diajak ngomong, tapi di belakangnya itu ada kayak foto-foto keluarga yang udah pernah nggak ada gitu. Jadi buat aku terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support penggalangan dana donasi kemarin. Dan kenapa aku datang ke sana ikut langsung ngasih, karena aku ingin customer itu benar-benar yakin bahwa apa yang sudah mereka sumbangkan itu nyampe tepat pada sasaran. Aku tuh kemarin 3 hari di Egypt, 3 hari umroh, 3 hari di Dubai. Gitu sekalian. Tapi memang nggak bisa masuk ke Gazanya. Jadi kebetulan kemarin tuh aku ada 2 pilihan, aku disuruh naik kapal Hercules, tapi kayak nyali aku nggak cukup ya. Jadi aku nggak usah aneh-aneh ya. Aku udah parno sampai aku nggak mikirin kalau di sana ntar toto gua keroket atau apa tuh apa jadinya. Terus aku tuh sampai amit-amit ya, sampai ngelakuin sholat. Jadi sebelah kacaku tuh ini ada kaca, ada sungai Nil gitu kan. Aku lagi sholat tuh berasa kayak gue mau di sniper. Jadi aku pindahin titik aku sholat, ya Allah, sampai kayak ngerti gak sih, kayak aku tuh karena bawa misi kemanusiaan, kayak aku takut diikutin orang, kayak parno sendiri aja gitu. Tapi alhamdulillah sih selamat bisa sampai Jakarta lagi. Kak Egon tapi tertarik untuk kembali ke sana lagi mungkin suatu hari? Kalau kembali ke sana sih seneng banget ya, karena aku jiwa kemanusiaan aku cukup meronta-ronta gitu. Jadi aku seneng sih bisa berinteraksi langsung, aku seneng. Ya, kita harus foto kita ke sana.